Dengar cerita gitu ya tentang orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk orang lain, aku tuh suka ngerasa terharu, terus suka ngerasa kecil gitu. Jadi bertanya-tanya, apa sih yang sudah saya buat untuk orang lain gitu. Luar biasa. Jadi Iya sebelum kamu lebih jauh lagi, sepertinya kamu harus melihat cerita dari Bunda Yuni. Siapa itu bisa menginspirasi kamu. Bunda Yuni, emang kenapa kok? Bunda Yuni itu sudah 40 tahun mengabdikan hidupnya untuk anak yatim dan kaum duafa. Dan anak asuhnya itu sudah tersebar ke 13 provinsi. Nah, dia itu terpilih juga menjadi salah satu duta perdamaian PBB. Dahsyat banget ya. Dahsyat. Jadi pengen kenal langsung nih sama Bunda Yuni. Bahwa kalau mendekat kepada Allah, itu selalu ujiannya itu berat. Tetapi kita harus ikhlas, harus sabar. Nikmati saja, kan nanti ada akhirnya. Dan jalan keluar itu bukan manusia yang mencarikan. Jiwa yang penuh dedikasi pada kaum papa membuat hidup Raden Ayu Tri Wahyuniati Subali dipenuhi warna-warni. Wanita yang akrab dipanggil Bunda Yuni ini selalu berdampingan dengan anak-anak telantar. Bagi Bunda Yuni, mencintai tidak hanya sebatas pada kata-kata. Begitu pula dengan cintanya pada anak-anak, terutama anak dari kaum yang terpinggirkan. Di rumah seluas 5.000 meter persegi ini, Bunda Yuni mencoba untuk mendidik bibit-bibit muda Indonesia. Hal terpenting yang ia contohkan pada anak-anak asuhnya adalah agar menjalani hidup tanpa meminta-minta. Karena watak pengemis ini, kalau nanti kamu sekolah di sekolah merah putih, kemudian Bunda sekolahkan sampai lulus SMA, kemudian kamu pinter, kemudian kamu jadi sarjana, Bunda sekolah kuliah kan jadi sarjana. Tapi watak pengemis gak dihilangkan, kamu jadi koruptor nantinya itu, dan kamu gak bisa jadi besar. Celaka terus, mencelakakan keluarga, memberikan makan yang tidak halal, dan itu pikirannya sudah pikiran yang nyeleweng-nyeleweng terus aja, ke kiri terus. Kini sudah 40 tahun lebih ia menjadi orang tua asuh bagi 3.000 anak yatim dan duafa yang tersebar di sekitar 13 provinsi. Atas jasanya ini, Bunda Yuni pun diberikan gelar Duta Perdamaian PBB. Untuk membiayai anak-anak asuhannya, Bunda mengeluarkan uang pribadi dari hasil usahanya. Namun tak pernah sekalipun Bunda merasa kekurangan. Saya dididik orang tua saya tidak boleh bergantung kepada siapapun juga kecuali kepada Allah. Dan agama kita, saya kebetulan saya Muslim, jadi agama juga mendidik, depend on God. Jadi tidak boleh kita bersandar kepada orang lain. Saya bersandar pada Allah bukan berarti diam. Saya bersandar keputusannya kepada Allah dan rezeki dari Allah, tetapi saya mempunyai satu hal pekerjaan. Saya sebagai notaris PPAT dan suami saya juga seorang notaris. Jadi dari hal inilah, dari pekerjaan kami inilah, alhamdulillah keajaiban itu ada, Mbak. Kami dilimpahi rezeki dari situ. Namun tidak semua kebaikan yang Bunda perbuat diapresiasi dengan baik pula oleh orang lain. Banyak yang justru berkomentar miring tentang Bunda Yuni. Ada orang salah paham, dikirain kita pamer, kurang ikhlas, riya. Hanya Allah yang bisa menilai riya atau tidak. Segala pandangan negatif ini tidak menyurutkan niat Bunda dalam berbuat kebaikan. Apalagi dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat selalu menjadi penyemangat. Perbuatan amal tanpa diiringi sebuah niat, itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang penting adalah niatnya. Percuma kita kalau amal hanya memberi aja. Bantuan pada mereka kasih 200.000, nggak ada apa-apanya, Mbak. Amplop itu dibuat jajan aja. Habis sehari 2 hari, Mbak, anak-anak di sini. Bunda wanita yang kuat ya, yang tabah, sabar, bijak, terus yang berani ya, semangat juangnya yang tinggi. Terus Bunda itu orang yang disiplin, terus yang penyayang sekali ya, cinta sekali sama anak-anak. Bukan cuma cucu sama anaknya aja, tapi sama anak-anak lain aja Bunda juga sayang. Untuk mewujudkan cita-citanya dalam mencerdaskan anak bangsa, Bunda Yuni mendirikan Sekolah Merah Putih bagi anak-anak kurang mampu. Sekolah ini sudah berjalan selama 9 tahun. Sudah banyak anak terbantu dengan adanya sekolah ini.
sekolah Merah Putih itu konsepnya jelas. Konsepnya. Nah, konsepnya di sini adalah learning with fun. Dan di sini mempunyai 4 pilar. Yang sekarang ini menjadi tema dari pesantren kilat. 4 tema itu adalah 1 perdamaian. Anak-anak harus bisa menciptakan perdamaian. Sesungguhnya perdamaian dunia pun dimulai daripada anak kecil, pendidikan anak kecil yang kita bantu ini. Nah, kedua, kebersamaan. Anak-anak harus bisa menciptakan kebersamaan. Tadi guyup, rukun. Nah, yang keempat adalah kesetiakawanan, solidarity. Pilar yang ketiga. Yang keempat adalah kepedulian. Anak-anak harus peduli terhadap alam semesta juga, lingkungannya, terhadap teman-temannya. Itu harus mempunyai kesetiakawanan, harus ada. Nah, kalau itu kita didikkan empat pilar itu, kita masukkan pada diri anak-anak, insya Allah dunia itu akan damai. Sebagai muslimah yang taat, di saat bulan suci seperti ini, Bunda Yuni tak pernah absen untuk membuat pesantren kilat bagi kaum marginal. Salah satu pesertanya adalah Rivaldi. Bocah 12 tahun ini sudah hampir 2 tahun menjadi anak asuh Bunda Yuni. Suka ikut belajar sama teman-teman. Rivaldi menjalani hari-harinya bersama Ayat, sang ibu, dan Dery, adik bungsunya. Bocah yang berpredikat juara kelas ini memiliki kekurangan dalam fisiknya akibat kecelakaan saat berumur 2 tahun. Kakinya kan sekarang jangan juga diseret, ini kaku. Tadinya waktu lahirnya normal, alhamdulillah. Ya saya nggak tahu, dikira saya kan orang awam ya, dikira kan untuk pengobat ngeberhentiin kejang doang. Kita kan nggak tahu efek sampingnya. Pas tiba-tiba udah siuman dia, ya di tangannya itu ngeplek sebelah, mati sebelah. Kekurangan ini membuat Ipal, panggilan akrab Rivaldi, sering dicemooh teman sebayanya. Hal ini membuat Ayat kerap merasa sedih, apalagi ia tak mampu membiayai sekolah Ipal. Namun sejak bertemu Bunda Yuni, Ayat merasa masih ada harapan bagi Ipal. Di sekolah yang didirikan Bunda Yuni, tidak ada yang mencemooh anak kandungnya itu. Syukur sama Allah diketemukan sosok seperti Bunda begitu. Iya, ya orang yang nggak mampu kan istilah di ini, ditariklah istilahnya biar dia nggak keliaran. Yang penting kan biar masa depannya dia itu cerah gitu. Baik. Itu perhatian sama Ipal. Gimana perhatian? Itu kalau ada Ipal itu melulu senyum. Bunda Yuni selalu berpesan pada generasi penerusnya agar melanjutkan apa yang selama ini sudah ia lakukan. Baginya mewarisi amal kebaikan lebih penting dibandingkan mewarisi harta. Bunda cuma bilang jangan sampai anak-anak di sekitar sini terlantar lagi. Jadi tolong kalau nanti ada apa-apa dengan Bunda, kalian sebagai penerus Bunda harus terus berjuang untuk anak-anak. Karena mereka merupakan masa depan kita, generasi kita penerus. Tanpa mereka, negara kita nggak akan sukses, nggak akan maju gitu. Sedekah telah membawa kehidupan Bunda Yuni kepada pemikiran spiritual. Keikhlasan dan ketabahan telah ia tularkan kepada anak-anak asuhnya. Bunda Yuni hanya berpikir, dengan membantu orang lain, Allah tak akan segan untuk menolong ketika dirinya memerlukan bantuan. Manfaat sedekah yang saya rasakan, Mbak, adalah dengan kita membantu seseorang, meringankan beban seseorang, bersedekah meringankan beban, maka sebenarnya beban kita pun akan ringan. Karena Allah itu seperti bank. Bank itu kalau kita menabung pada bank itu, makin banyak yang kita tabung, maka bunga yang diberikan pada kita kan juga lebih banyak lagi. Tapi kalau kita berhutang pada bank, makin banyak hutang kita, makin besar juga. Yang namanya bunga bank memberatkan kita.